Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamil Aditya Putra dengan nomor induk mahasiswa 42223010555 dari kelas 6B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai program klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST. Saya akan membahas 4 poin utama. Bagaimana data diproses, parameter ekstraksi fitur dan klasifikasi, metode pengujian LOCV, serta hasil akhir yang didapatkan. Oke. Ini script Python-nya. Jadi kita mulai dari pertama ini. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pemrosesan data. Dataset yang digunakan adalah MNIST berformat CSV dari Kaggle. Di sini file yang saya ambil adalah file dengan nama MNIST loaders client CSV. Sebenarnya CSV ini memiliki dataset yang sangat masif, sangat banyak, hampir sekitaran 89.000 baris. Maka dari itu di sini saya membatasi sampel datasetnya jadi 1000 saja. Bisa dilihat dari keterangan n sample sama dengan 1000 pada pandas. Kenapa? Hal ini dilakukan agar komputasi algoritma evaluasi nanti tidak memakan waktu berhari-hari pada perangkat standar. Oke. Dari dataset tersebut, kolom pertama dipisahkan sebagai label kelas target. Sedangkan sisa 784 kolom lainnya adalah data pixel gambar yang masih dalam bentuk flat atau satu dimensi. Agar fitur bentuk huruf bisa diekstrak, 784 pixel tersebut saya kembalikan reshape ke dalam bentuk matriks spasial citra 2 dimensi berukuran 28 kali 28 pixel. Dan untuk parameter SVM selanjutnya adalah tahap ekstraksi fitur dan klasifikasi. Untuk mengekstrak bentuk dan tepi karakter huruf, saya menggunakan metode HOG atau Histogram of Oriented Gradients. Parameter HOG yang saya atur adalah orientation sama dengan 9 untuk membagi arah gradien pixel ke dalam 9 sudut. Pixel profile membagi gambar 28 dikali 28 menjadi sel-sel kecil berukuran 8 kali 8 pixel agar perhitungannya efisien, dan sel per blok 2,2 visual untuk melakukan normalisasi pencahayaan secara lokal. Hasil dari HOG ini mereduksi gambar menjadi 144 nilai fitur yang lebih padat. Nah, fitur tersebut lalu dipelajari oleh model SVM
for vector mesin, parameter SVM yang saya gunakan adalah Carnot RGF. Kenapa? Karena sangat cocok untuk memisahkan data citra yang polanya tidak linear. C sama dengan 10 memberikan penalti yang cukup agar margin klasifikasi lebih optimal. Oke. Selanjutnya, untuk menguji seberapa pintar model ini, saya diwajibkan menggunakan algoritma evaluasi LOCV atau Least Count Out Cross Validation. Bagaimana cara kerjanya? LOCV bekerja dengan cara yang sangat teliti namun berat. Dari total 1000 sampel data yang kita miliki, yang saya dapatkan, saya pilih, LOCV akan mengambil tepat satu sampel untuk dijadikan soal ujian, data uji. Sisa 999 sampel lainnya digunakan untuk melatih atau mengajar model SVM. Setelah model belajar dari 999 data, ia akan mendebak satu data uji tadi. Lalu proses ini kemudian diulang-ulang sebanyak 1000 kali putaran, di mana setiap gambar secara bergantian akan mendapat giliran menjadi data uji. Itulah mengapa metode ini sangat akurat dalam menguji model, namun membutuhkan waktu komputasi yang tinggi, sehingga penggunaan subset 1000 data di awal tadi sangatlah penting. Di bagian terakhir adalah untuk menampilkan hasilnya. Berdasarkan metode LOCV tadi, model Hauge dan SVM ini memperoleh performa yang cukup baik, di mana akurasi berada di 74,60%, precision mencapai 75,16%, advance score menyentuh 74,72%. Di layar ini juga terdapat conversion matrix. Warna biru tua pada garis diagonal menunjukkan tebakan yang benar dari model. Meskipun ada beberapa huruf yang masih salah ditebak, secara keseluruhan model sudah mampu mengklasifikasikan huruf A sampai Z dengan cukup konsisten. Ya, angkanya mulai dari 17, 29, 31, 33, 26, 28, 13, 35, 22, 8, 31, 31, 36, 25, 30, 25, 22, 24, 24, 37, 51, 26, 35, 23, 34, dan 30. Ini hasil conversion matrix dari MNOS-Kaggle circuit tersebut, dan sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi Hauge, SVM, dan evaluasi LOCV pada dataset MNIST. Terima kasih atas perhatiannya.